ya. Dan itu jelas banget tadi penjelasannya sudah pakai red, green, pink, berapa skalanya clear banget, ya. Jadi ini kemudian kita teliti dengan ELA, error level analysis. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional? Ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Kami mendapatkan keterangan itu. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami. Jadi tidak mudah prosedurnya. Kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Dalam monitor, betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah apakah misalnya begini, ketika proses dokumen itu terus ada satu dengan yang lain berbeda-beda, misalnya itu bagaimana penjelasannya, itu juga dijelaskan, termasuk oleh lapor, ya, oleh penyidik, tapi lebih banyak oleh oleh UGM. Misalnya begini, kenapa kok Anda skripsi ya yang belum ada tanda tangan, itu dijelaskan, dan itu terjadinya tidak hanya di satu dua skripsi, tapi banyak skripsi yang model kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Lah itu ada penjelasannya yang menurut kami ya sangat informatif dan akuntabilitasnya oke. Ya, kredibilitasnya oke. Itu kan pendapatnya Pak Firman aja ya, subjektif. Tapi begini, kalau ini dikatakan dihentikan, padahal kami sudah membuktikan banyak sekali kejanggalan yang nggak bisa dijawab dan dibantah, ya silahkan. Gitu loh. Publik kan punya opini, gitu. Dan kami akan melakukan cara lain, yaitu melaporkan dugaan skripsi palsu, dugaan penipuan publik tahun 2017. Kami punya banyak senjata ini. Untuk ini senjata-senjata berikutnya. Iya, banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Tetap gitu. menyoroti Pak Jokowi. Iya. Bukan karena kami ngefans banget Anda sama Pak Jokowi. Memang ngefans saya tahun 2014 saya coblos Pak Jokowi. Tapi kan saya kecewa. Saya kecewa karena ya tadi itu kenapa janji-janji SMK-nya itu nggak di ini? Ya wajar, saya punya opini politik dong sebagai warga negara pembayar pajak. Iya, iya. Masa dilarang hanya karena saya menekuni bidang A? Anda nggak boleh berkomentar tentang itu. Siapa yang melarang? Jadi kalau pertanyaannya mungkin pertanyaan klise, kalau saya tanya sampai kapan ini berakhir? Belum tentu berakhir, begitu kan? Ya makanya tunjukkan saja kalau memang ini mau berakhir. Kalau enggak, ayo kita sama-sama ke Solo. Kita tunjukkan. Saya sebagai nggak presiden aja pun saya tunjukkan. Ayo sama-sama, kan begitu. Tetapi kalau ini mau ditaruh jalan panjang, ya kami punya amunisi lain. Karena apa? Kenapa kami ingin melaporkan dugaan skripsi palsu itu? Karena penjelasan minimalis dan tidak saintifik dari Dirtipidum. Masa cuma diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan ada apa? Maksudnya namanya tidak profesional begitu? Ya tidak profesional, tidak saintifik. Laporan di Barreskrim seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dirtipidum pada beberapa saat lalu, yang tadi dilakukan gelar khusus yang tidak ada apapun novum yang dibawa, selesai. Itu harus kita akui dulu, karena kita negara hukum nih. Jangan selesai atau tidak selesai karena gue nggak boleh gitu juga gitu loh. Karena apa yang disampaikan semua nggak ada yang baru. Kan tadi ada Pak Arismon juga di situ dan sebagainya kan gitu. Sehingga yang kami sampaikan, kita sekarang masuk aja ke Polda Metro Jaya. Nah, ini ngancem nih? Bukan. Ini adalah Anda sudah sangat confident ya, ini clear ya, selesai ya? Saya bukan terlalu maju ya. Tentu kami akan menyerahkan ini kepada pihak Barreskrim Polri. Kita akan hormati seperti layaknya tadi, kita sebenarnya tidak
sepakat dengan ada gelar khusus, tapi ada gelar khusus ya udah Oke. kita hargai. Tingkat kepercayaan Anda mewakili Pak Iya, Joko karena Widodo tidak ada. pada Barreskrim sendiri. Karena tidak ada hal baru apapun yang bisa meningkatkan ini seperti itu. Sehingga ketika tidak ada proses perbuatan pidananya dan kemudian penyelidikan dihentikan, ya masa mau dipaksakan? Iya, iya. Itu malah ada hal lain namanya kriminalisasi. Ya, tapi kan haknya Bang Lismon dan teman-teman Mas Roy Suryo untuk tetap memperkarakan soal ini kan. Tapi jangan sampai merugikan Siapa yang Pak dirugikan? Jokowi. Kalau Kalau dia mau melakukan analisa, diam-diam, dia mau melakukan riset, silakan. Iya, iya. Dia mau Kalau melakukan Pak- apapun, silakan. Ya, kalau Pak Jokowi dirugikan kan bisa kan laporan ke Polda itu kan? Tadi, makanya saya sampaikan tadi kan, episode mengenai Barreskrim, menurut pemahaman kami, seperti yang disampaikan oleh Dirtipidum beberapa saat lalu, Ya. sudah henti. Iya, tapi kalau di televisi itu ada serial itu berdasarkan season. Season pertama sudah selesai, mungkin ada season Nah kedua. ini, menarik bahwa Pak Jokowi kalau itu atau itu isunya bahwa Pak Jokowi ini memang sasaran antara. Karena hari ini kemanapun, Siapa? karena hari ini pihak kepolisian Republik Indonesia yang kredibel pun tidak dipercaya. Coba, Jadi sasaran utamanya siapa? saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah sasaran yang memang dituju terus. Sudah berapa tahun nih? 2 tahun lebih. Jadi biar berjilid-jilid begitu. Nah begitu, Karena itu makanya saya mau menyampaikan seharusnya ini sudah selesai. Ya. Dan sudah diikuti semua. Ya. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat luas. Ada DPR di situ tadi. Ya, tapi kok kayaknya statement Anda tendensinya politik sekali tadi. tidak. Bukan soal hukum. Tidak, maka karena ini soal hukum tidak ada kejadian pidananya, itu hukum. Oke, hari ini membuktikan. Maka jangan diajak ke politik. Bukan terbalik loh. Tadi Anda mengatakan saya mau politik. Bukan, Tidak. saya bertanya. Iya, makanya Iya, saya terbalik itu. Oke, Karena bentar. karena hukumnya sudah tidak bisa ditemukan. Jangan diseret ke politik. Jangan diseret ke politik. Iya. Ya kita lihat bersama, kalau ini ternyata masih diteruskan, ya berarti mungkin ini bukan permasalahan hukum lagi. Mungkin semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa. Karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Termasuk KKN dan sebagainya, mekanisme itu tadi kami mendapatkan penjelasan yang menurut kami dengan pendalaman cukup baik. Kita bilang cukup baik karena di samping kami mendapatkan penjelasan, kami juga minta proses penjelasannya. Jadi kalau mereka ngambil barang dari UGM misalnya, ngambil bukti dari UGM, mana berita acaranya, mana dokumentasinya dan sebagainya. Termasuk juga mekanisme kerja di lapornya. Nah itu kami semua mendapatkan itu dan prosesnya lumayan kredibel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya, ya babak belur satu. Yang kedua Ella babak belur juga. Ada deepfake forgery babak belur juga. Ya masalah skripsi juga babak belur. Selama ini kan dari pihak pendumas atau pelapor yang mendalilkan, ya ini kami dirugikan dan lain-lain, walaupun kami juga melihat tidak ada kerugian dari mereka dan mereka tidak bisa membuktikan dalilnya. Nah, sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Jangan sampai perkara dibiarkan bergantung seperti ini, dan untungnya dengan tadi menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan, sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli.